Shalom teman-teman sekolah minggu GKI Jember. Shalom mama papa, shalom kakak-kakak sekolah minggu. Waktunya kita beribadah kembali. Yuk teman-teman, kita siapkan diri untuk mulai sekolah minggu kita. Kalian bisa pinjam HP mama atau papa, boleh pakai laptop atau komputer, atau bisa juga pakai televisi. Minta tolong papa mama untuk menyiapkannya ya. Jangan lupa mandi ya, gosok gigi supaya harum ketika memuji Tuhan. Nah, kalau sudah pakai baju yang rapi dan bersih, kita mau menghadap Tuhan. Jangan lupa siapkan Alkitab dan amplop persembahannya ya, karena kita mau beribadah. Jauhkan segala hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita. Sekarang duduk yang rapi dan tertib, karena kita mau menghormati Tuhan. Yuk, kita siapkan hati untuk beribadah. Selamat beribadah. Yesus, Dia cintamu. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Wah, puji Tuhan ya, kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan dan masih bisa mengikuti kebaktian sekolah minggu online ini. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memuji Bapa, Ku datang padamu. Adik-adik, sebelum melanjutkan ibadah ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini, kita masih diberi kesempatan untuk ibadah online Tuhan. Berkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, siapa yang tadi pagi bangun tidur membantu mama papa membereskan tempat tidurnya? Mungkin masih ada di antara kita yang malas untuk membereskan tempat tidur. Padahal adik-adik, itu adalah salah satu cara kita membantu mama papa kita di rumah. Jangan lelah bekerja pula dan berdoa.
hati bangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berduka, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau bersama-sama mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kami anak-anakku yang masih kecil ini untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu,
yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan. Itulah yang kudengar. dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga kau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Iya, adik-adik, bacaan kita pada saat ini berbicara tentang siapa? Tentang Musa. Lalu siapa lagi? Bangsa Israel. Lalu siapa lagi, ayo? Harun. Iya. Nah, kita tahu bersama dalam bacaan kita tadi bahwa Musa sedang berada di Gunung Sinai. Ya, karena apa? Karena Allah panggil dia di sana. Allah mau menyampaikan segala perintah-perintahnya, segala firman-Nya kepada Musa. Dan di dalamnya ada 10 hukum perintah Allah, ya, yang ditulis di 2 loh batu oleh Musa. Nah, tetapi karena Musa dengan Allah di Gunung Sinai ini, Musa begitu waktunya panjang, lama. Nah, bangsa Israel sedang menanti-nantikan, mana Musa? Kok nggak datang-datang, nggak kembali-kembali. Nah, di situ mereka teringat akan apa yang menjadi pikiran-pikiran mereka. Nah, di dalam pikiran mereka, siapa yang berhadapan dengan Allah itu bisa mati. Nah, apalagi kalau ini menjadi waktu yang begitu panjang bagi Musa dan tidak ada kabarnya. Jadi mereka bisa jadi itu ada kenapa-napa dengan Musa. Ya, lalu mereka berkumpul bangsa Israel ini kepada siapa? Kepada Harun. Siapa Harun?
Iya, Harun adalah kakak daripada Musa, ya, yang memang ditunjuk oleh Allah untuk mendampingi Musa dalam memimpin bangsa Israel. Nah, jadi Harunlah yang menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel selama Musa masih di Gunung Sinai. Maka dari itu mereka minta persetujuan kepada Harun. Apa yang mereka lakukan? Mereka mendesak kepada Harun, berikan kepada kami Allah yang lain yang dapat memimpin kami. Nah, ternyata Harun malah menyetujui apa yang mereka minta. Yaitu apa? Harun mengatakan, oke, serahkan, berikan semua barang-barang perhiasan dari emas supaya dilebur itu semuanya. Nah, lalu mereka mengumpulkan itu semua dan dilebur. Dan mereka membentuk apa, adik-adik? Iya, mereka membentuk anak lembu dari emas. Dan mereka juga berani mengatakan, inilah Allah kita, Allah yang telah memimpin kita keluar dari tanah Mesir. Waduh, bangsa Israel ini kenapa bisa begitu ya? Nah, tetapi Harun justru malah mendukung itu. Ya, Harun malah mengatakan, dirikan mezbah karena ini adalah waktu Tuhan. No, mezbah itu kan tempat membawa korban bakaran untuk memuji menyembah Allah. Ya, nah, jadi mereka di situ. Mereka memberikan korban bakaran kepada anak lembu emas itu. Mereka menari-nari, memuji-muji anak lembu emas itu. Selayaknya mereka memuji Allah. Dengan apa yang mereka perbuat, tentu itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Justru membuat sedih hati Tuhan. Dan Tuhan tahu apa yang mereka lakukan. Karena Tuhan Maha tahu betul. Dan Tuhan mau bahwa hanya dirinya yang dipuji, disembah oleh bangsa Israel. Nah, lalu Allah bicara kepada Musa. Musa, segera kamu turun. Lihatlah umatmu yang telah engkau pimpin keluar dari tanah Mesir. Mereka telah melakukan hal yang jahat. Mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Nah, perbuatan mereka yang menyembah anak lembu emas itu adalah perbuatan yang sangat-sangat jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan juga tahu bahwa mereka itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Artinya tahu apa yang benar, tapi justru melakukan hal yang salah. Tahu apa yang harusnya mereka lakukan, yaitu siapa yang patut disembah, malah menciptakan Allahnya sendiri dengan buatan tangannya sendiri. Itu tegar tengkuk. Dikasih tahu benar, lakukan yang salah. Ya, dikasih pimpinan yang benar, jelas yang benar adalah Allah yang patut disembah, buat Allah ciptanya sendiri. Nah, itu namanya ngeyel. Ya, tegar tengkuk, itu namanya ngeyel. Dikasih tahu yang benar, ngeyel, nurutin keinginan dirinya sendiri. Itu tegar tengkuk, adik-adik. Ya. Nah, akhirnya Musa turun sesuai dengan perintah Tuhan. Dan betul-betul Musa marah juga karena melihat apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka betul-betul memuji, menyembah anak lembu emas itu. Nah, sampai dengan demikian marahnya, sampai-sampai Musa melemparkan dua loh batu itu sampai pecah. Ya, itu saking marahnya adik-adik. Nah, Musa pun marah, Musa pun jengkel ya. Kenapa? Karena itu perbuatan yang sangat-sangat jahat di mata Tuhan. Nah, bahkan Tuhan sendiri mengatakan kepada Musa, aku akan murka terhadap umatku ini. Ya. Nah, tetapi
Musa menyampaikan sesuatu kepada Allah. Ya Allah, kiranya Engkau tetap berbelas kasihan terhadap umat-Mu ini yang telah Engkau sendiri bawa keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat, dengan kuasa-Mu yang besar. Dan Allah mendengarkan Musa, orang yang dipilih oleh Dia untuk memimpin bangsa Mesir. Nah, sehingga Allah tidak melakukan pemusnahan bagi bangsa Israel. Tapi yang namanya dosa ya tetap dosa. Yang namanya dosa tetap ada hukuman yang mereka tanggung ya di tengah-tengah kehidupan yang mereka jalani. Nah, adik-adik, pelajaran apa yang dapat kita peroleh dari cerita Alkitab kita pada saat ini? Ya, yang pertama tentang Tuhan. Ya, Tuhan itu begitu mengasihi bangsa Israel sebagai umat pilihan. Jadi, walaupun mereka melakukan perbuatan yang sangat-sangat jahat, Tuhan mau menegur melalui Musa. Tuhan masih memberikan waktu untuk mereka bertobat. Nah, itulah Allah kita. Allah yang mengasihi, Allah yang penuh kuasa. Tapi kita juga harus tahu dan ngerti, Allah menghendaki Kak Roni, adik-adik, kakak-kakak PJA, semua papa mama hanya menyembah Tuhan Allah. Tidak boleh menyembah yang lain, apalagi menyembah hasil ciptaannya sendiri. Kan tidak mungkin. Allah yang adalah Allah yang patut dipuji disembah adalah Allah Sang Pencipta. Apa yang bisa kita ciptakan atau kita buat atau yang dibuat oleh manusia itu bukan Allah. Ingat ya adik-adik. Nah, dan kita memang juga belajar hal yang kedua tentang situasi kondisi yang ada. Bangsa Israel waktu itu kebingungan karena Musa tidak muncul-muncul. Nah, mereka takut ditinggalkan Tuhan. Atau mereka takut Tuhan meninggalkan mereka. Wah, ini Tuhan sudah pergi dari kita ini, soalnya Musa nggak muncul-muncul. Nah, sehingga mereka akhirnya memiliki pikiran untuk menciptakan Allah mereka sendiri. Nah, adik-adik, memang manusia hidup tidak lepas dari masalah atau kesulitan. Tapi kita tidak boleh takut, kita tidak boleh kehilangan iman. Kita tetap harus beriman kepada Tuhan Allah. Ya, kalau Tuhan Allah pelihara dari dulu sampai sekarang, maka ke depan pun Tuhan tetap pelihara. Jadi, situasi kondisi apapun, masalah apapun, kita tidak boleh lepas daripada iman kepada Tuhan. Amin ya adik-adik ya. Ya, terlebih lagi Tuhan kita adalah Tuhan Yesus, ya, yang menyatakan kasih-Nya yang begitu besar kepada adik-adik dan kita semuanya. Dengan apa? Dengan mati di atas kayu salib. Untuk apa? Menebus segala dosa kita semuanya, sehingga kita mendapat jaminan bisa bersama-sama dengan Allah di sorga nantinya. Amin. Jadi jangan diubah iman ini dengan apapun. Tetap pegang teguh, ya, Tuhan Yesus selama-lamanya adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semuanya. Amin. Amin. Ya, dan jangan sampai kita menciptakan Allah kita sendiri, mempercayai menurut apa yang kita maui sendiri. Jangan adik-adik, itu bisa membuat Allah murka. Dan itu hal yang paling jahat di hadapan Tuhan. Nah, yang berikutnya lagi kita belajar tentang apa? Tentang kepemimpinan. Kepemimpinan siapa? Dalam hal ini kita belajar dari kepemimpinan Harun ya. Nah, Harun yang waktu itu ada di tengah-tengah bangsa Israel. Seharusnya sebagai pemimpin yang sudah ditunjuk Allah juga mendampingi Musa, dia harus meluruskan apa yang salah dari bangsa Israel, bukan menyetujuinya. Dia harus bersikap tegas dengan kebenaran. Ya, tidak boleh lemah atau mengikuti yang salah.
atau bahkan mengarahkan kepada yang salah, yaitu mendirikan mezbah bagi Allahnya sendiri. Ya, bagi Allah buatannya sendiri. Nah, jadi kita belajar kepemimpinan. Adik-adik adalah calon pemimpin nanti ke depan. Adik-adik tambah bertumbuh besar, dewasa, yang menggantikan papa mama, yang menggantikan para kakak-kakak PJA, menggantikan semua orang yang saat ini sedang mengajar atau tua-tua yang sedang memimpin. Ya, disitulah adik-adik nantinya jadi memimpin. Ya, jadi hamba Tuhan, jadi majelis, jadi pemimpin di kantor. Ingat, adik-adik harus mengarahkan kepada yang benar, bersikap tegas terhadap apa yang salah, jangan menyetujuinya, jangan juga mengikutinya, justru harus bersikap tegas. Karena pemimpin itu tugasnya adalah mengarahkan semua orang yang dipimpinnya kepada kebenaran, terlebih lagi kepada iman kepada Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Amin. Senang dengan demikian kalau semangat di dalam belajar tentang Tuhan Yesus dan mau mengikuti Tuhan Yesus. Ya, lalu yang berikutnya lagi kita belajar dari peristiwa bangsa Israel. Ya, dalam situasi kondisi sesulit apapun, jangan kita mau menciptakan Allah menurut kita sendiri, percaya pada diri sendiri, atau percaya kepada sesuatu yang lain, atau percaya kepada hasil-hasil buatan kita sendiri. Tidak boleh. Iman percaya kita harus tertuju kepada Allah sang pemilik hidup, Allah sang Tuhan dan Juru Selamat. Amin ya adik-adik ya. Puji nama Tuhan. Nah, di sini kan kita sudah belajar sesuai dengan tema berjuang untuk setia. Jadi di dalam perbuatan kita untuk mengarahkan kepada kesetiaan kita kepada Tuhan, itu sungguh sangat dasarnya mudah sekali, yaitu bahwa kalau kita mau menyembah Tuhan, yang patut disembah adalah Dia sang pencipta, Dia yang maha kuasa, ya, Dia yang menebus, Dia yang menyelamatkan, Dia yang menjamin hidup kita. Nah, lalu untuk kita supaya terus memiliki iman yang bertumbuh kepada Dia dan semakin kuat berakar kepada Dia, adik-adik harus rajin berdoa. Segala sesuatu lakukan dengan doa. Yang kedua, rajin mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya pada hari Minggu ini saja. Minta papa mama untuk memimpin di dalam merenungkan firman Tuhan tiap hari. Ya, lalu yang ketiga, belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan, belajar untuk berjuang melakukan yang benar, dan belajar untuk tidak mau mengikuti yang salah, entah itu teman kita, ya, bahkan termasuk kalau orang tua kita salah, ya kita jangan ikuti, ya kita harus melihat kebenaran itu, ya. Oke adik-adik ya. Tapi bukan berarti menuruti diri sendiri. Kalau diri sendiri yang salah, ya harus akui dan bertobat. Ya, semoga ini semua menjadi berkat bagi adik-adik sekalian. Ya, adik-adik semangat terus dan terus bersyukur dan terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, adik-adik, mari kita sekarang berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk kami tetap setia kepada Tuhan Sang Juru Selamat kami, Sang Pemelihara hidup kami, Sang Pemimpin kami, Sang Pencipta kami. Tuhan, tolong kuatkan kami untuk kami terus mengingat akan segala kebaikan Tuhan, secara khusus Engkau Tuhan Yesus yang sudah berkorban menebus segala dosa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Kami bersyukur, jadikan kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan dalam pimpinan ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah menerima berkat melalui firman Tuhan yang disampaikan Kak Roni. Mari kita menyiapkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan.
kita berdoa. Tuhan, kami datang membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama. Adik-adik pasti ingat ya sama Kak Anita. Kak Anita sudah berpulang ke rumah Bapa di surga. Kita terus mendoakan untuk keluarga Kak Anita, Kak Andung bersama Kak Dita dan Kak Dion, supaya Tuhan terus beri kekuatan untuk menjalani kehidupan tanpa Kak Anita. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersyafaat bersama-sama. Bapak Surgawi, kami mensyukuri untuk hari ini. Kembali kami boleh mengingat akan keluarga kekasih Tuhan, Pak Andong pasca berpulang Kakak Anita. Saya mengucap syukur bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik bagi keluarga ini. Tuhan terus memberkati Kak Andong, Kak Dita maupun Kak Dion, supaya hanya nama Tuhan yang puji dipermuliakan. Kami percaya tangan Tuhan terus bekerja atas kehidupan keluarga Kak Andong. Kami juga menyerahkan anak-anak sekolah minggu supaya semakin setia kepada Tuhan, semakin menjadi anak yang taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Adik-adik, kita mau mengakhiri sekolah minggu pada hari ini. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan menolong kami, Tuhan menuntun kami anak-anak-Mu untuk mau peduli kepada orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, tetap semangat walaupun di rumah aja. Tetap memberi yang terbaik buat mama, papa. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.